tengah heboh usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengambil alih jalur Gaza, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina maupun mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Kemlu mengatakan tindakan itu dapat menghambat terwujudnya Palestina menjadi negara yang merdeka seperti yang dicita-citakan oleh solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia pun menyerukan organisasi internasional untuk terus menghormati hukum internasional yang berlaku terkait Palestina. Kemlu pun menegaskan satu-satunya jalan keluar menyelesaikan konflik Gaza adalah mencari akar penyebab. Ya pas denger ini Mas Iqbal dan Mbak Septi saya cuma bisa bengong. Ternyata kemarin ceasefire cuman apa ya, kayak harapan palsu gitu ya. Maksudnya dalam hal kita udah sempat bergembira gitu dengan ceasefire. Tiba-tiba ada episode lainnya, pengambil alihan jalur Gaza gitu ya. Sekarang gini deh, Donald Trump tuh sebenarnya kalau menyampaikan statement-statement seperti ini, apa sih yang pikirannya dan apa yang akan muncul implikasi geopolitik dari semua ini? Mas Iqbal, Mbak Septi dulu deh. Kalau misalnya kita melihat di redaksi ini sepertinya tuh kayak ucapan gila ya. Kalau kita di redaksi memandangnya. Cuma sebenarnya ini kalau kita lihat sebagai taktik untuk bernegosiasi. Mungkin ya. Jadi statement buat jadi taktik gitu ya? Iya. Kenapa? Karena kan pertama kita tahu US itu kan sangat terkait dengan AIPAC. AIPAC itu lembaga lobbynya Yahudi yang ada di US untuk kepentingan Israel. Dan mungkin itu kalau misalnya kita kaitkan terkait Abraham Accord. Karena ada Abraham Accord, perjanjian yang mengajak Arab untuk bergabung dengan Israel, membuka hubungan dagang dan semacamnya. Jadi kita rasa ini salah satu bagian dari taktik untuk menuju Abraham Accord dengan siapa? Arab Saudi misalnya. Lalu yang kedua, kita juga melihat mungkin saja ini bagian dari Trump untuk memperluas bisnis real estate-nya sendiri. Kenapa? Karena di Israel itu Trump itu punya Trump High kalau tidak salah yang sedang dalam pembangunan saat ini kan ya. Jadi kita mengarahkannya ke sana. Apalagi menantunya Trump itu juga sudah sering kan mengatakan sudah sering real estate mogul. Jadi kan kita mengarahnya mungkin ini bagian taktik tapi mungkin juga ini kalau jadi untuk kepentingan pribadi Trump sendiri. Tapi ya pasti kan ya Indonesia aja sudah mengeluarkan statement tersendiri Kemenlu ya bahwa ini kan suatu tindakan yang menyalahgunakan ya sangat salah sekali dan menyeberang hukum internasional gitu ya. Dan tentunya lagi-lagi kemerdekaan Palestina dan perjuangan warga Palestina sejak berpuluh-puluh tahun lalu, masa endgame-nya seperti ini kan tidak mungkin. Nah sekarang gini, saya ingin tanyakan langsung aja mungkin ke Mas Iqbal, ada pandangan tersendiri nggak sih dari kamu Mas gitu, implikasi geopolitik dan rencana pengambil alihan Gaza oleh Amerika Serikat ini gimana? Dan gimana juga menurut kamu nih hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Timur Tengah dan sekutu global dengan ada statement ini? Iya, gitu. Kalau so far kan dari beberapa statement ya, misalkan dari Prancis, misalkan dari Mesir gitu ya. Kemudian dari Indonesia juga semua menentang ide ini gitu. Karena bisa dibilang memang ide ini kan di luar Nurul ya istilah anak zaman sekarang. Di luar Nurul. Nggak masuk akal gitu. Bahkan plot twist. Ketika waktu itu ada statement bahwa Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi untuk relokasi 2 juta orang. Itu juga shock. Ya itu juga nggak masuk akal gitu. Dan itu statement resmi ya dari penasehat keamanan Trump sendiri. Jadi kok ya makin kesini statement-statement Trump ini memang kemarin makin kesini makin kesana. Kemarin soal perang dagang juga kan tiba-tiba bilang tarif, tiba-tiba nggak jadi gitu. Jadi memang saya melihat ini ya mungkin karena untuk menyenangkan hati Netanyahu aja gitu kan. Di situ kan waktu itu situasinya kan konferensi pers. Jadi mungkin ya kalau saya ngelihatnya ya mungkin ini buat nyenengin Netanyahu aja gitu kan. Tapi secara logika memindahkan 2 juta itu bagaimana caranya gitu, dan itu dan ini benar-benar itu yang memang sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Tapi kan kalau kita ingat peristiwa Nakba tahun 1940-an, itu kan juga kan 750.000 orang kan dipindahkan secara paksa ketika ada eksodus besar-besaran Israel. Betul tahun 40 berapa itu ya? 40. Lalu tahun 1967 ketika perang 6 hari terjadi untuk menggusur tepi barat dan Gaza yang gagal, itu kan juga ada 100.000 orang sampai 200.000 orang pindah ke Yordania. Jadi mungkin saja sih bisa dengan kegilaannya kan dia bisa melakukan segalanya. Jadi kembali lagi resistensi dari warga Palestina sendiri untuk melihat ini. Tapi tentunya ya sebenarnya gini sih, dalam Nurul yang masih sehat gitu ya. Nalar yang sehat harusnya memang ya negara ini tidak hanya isinya Israel dan Amerika Serikat, masih ada ratusan negara lainnya juga bisa melihat langsung dengan mata sendiri bahwa ini ada sesuatu yang
di luar akal manusia sehat gitu ya. Kalau misalnya ada pengambil alihan suatu negara oleh negara lain yang justru kontraproduktif. Iya, kontraproduktif. Dan ini kan Imperialisme apakah bentuk lah ya, kolonialisme dan imperialisme lagi kan modern yang bisa disaksikan semua orang apalagi dengan sosial media dan lain-lain.